Apa sih sebenarnya infografis menurut kalian? Infografis menurut saya pribadi Misalkan saya jabarkan info dan grafis. Suatu bentuk visualisasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi Grafis itu sendiri merupakan seni visual yang sehingga dapat membuat penerima informasi menjadi lebih tertarik. Apa yang terpikirkan oleh kalian ketika mendengar kata infografis? Infografis menurut saya pribadi, infografis merupakan informasi yang disajikan kepada konsumen informasi itu sendiri dengan didukung oleh satu atau beberapa visual seperti grafik atau gambar-gambar lainnya yang mendukung informasi itu sendiri. Infografis menurut saya adalah misalkan saya jabarkan info dan grafis. Info sendiri. Info adalah suatu bentuk pemberitahuan yang ditujukan kepada khalayak umum dan bentuk pemaparannya biasanya dalam bentuk tulisan maupun oral yang memberikan efek bertambahnya wawasan atau pengetahuan bagi para audiens atau penontonnya. Kemudian grafis atau grafik itu lebih ke dalam bentuk visual, sehingga misalkan disatukan infografis adalah suatu bentuk informasi atau pemberitahuan yang dikemas dalam bentuk visual dan lebih mudah dipahami oleh panca indera kita untuk menerima informasi tersebut. infografis sendiri menurutku suatu bentuk visualisasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara rinci ataupun secara kompleks. Di dalam suatu perusahaan, pembuatan infografis perlu memiliki 3 skill penting. Yang pertama, skill desain, yang kedua skill storytelling, dan yang ketiga skill menganalisa informasi. Mengapa 3 skill ini dikatakan penting? Karena tujuannya untuk menambah konsumen dan juga menarik pihak-pihak atau perusahaan lain agar dapat bekerja sama dengan baik. infografis itu adalah informasi yang dikemas secara visual, di mana grafis itu sendiri merupakan seni visual yang berkaitan dengan gambar, font, huruf, dan dekorasi-dekorasi yang menarik, di mana dapat membuat masyarakat tertarik untuk melihat, membaca, dan memahami suatu informasi. Dan di zaman saat ini, infografis telah sangat berkembang dengan desain-desain yang sangat menarik tentunya. Infografis. Menurutku, infografis itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mengubah data-data menjadi sebuah informasi yang lebih singkat sehingga dapat membuat penerima informasi menjadi lebih tertarik untuk membaca informasi tersebut serta dapat lebih mudah untuk memahami informasi yang diberikan dengan cara menyajikannya atau mengemasnya ke dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen-elemen visual seperti gambar, grafik, maupun ilustrasi yang mendukung. Jadi sebenarnya infografis itu merupakan informasi yang dikemas secara menarik dalam bentuk visual atau grafis. Nah, visual tersebut harus dapat menjelaskan informasi yang ingin disampaikan dengan singkat dan jelas. Nah, gitu teman-teman. Oh ya Lin, kamu tahu nggak sih apa aja yang harus dimasukkan dalam pembuatan infografis? Aku bingung nih. Nah, gitu teman-teman. Oh ya Lin, kamu tahu nggak sih apa aja yang harus dimasukkan dalam pembuatan infografis? Aku bingung nih. Jelas tahu dong, Tam. Jadi, ada 4 hal utama yang harus kalian masukkan ke dalam infografis, teman-teman. Yang pertama adalah headline atau judul dari infografis kalian. Yang kedua adalah pengantar atau informasi singkat mengenai infografis kalian. Yang ketiga adalah konten atau informasi yang disajikan dalam infografis. Dan yang terakhir adalah sumber dari informasi yang kalian cantumkan dalam infografis kalian, teman-teman. Oh, aku jadi paham sekarang. Oh ya, aku mau kasih tahu kalian apa aja sih do's and don'ts ketika kita ingin membuat infografis. Yang pertama, perhatikan teks dan visual. Do, tulis apa yang menjadi pesan utama yang ingin disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya, beri teks gaya tebal dan warna yang berbeda. Dan yang terakhir, tulisan dan visual dalam infografis harus seimbang. John, jangan ganti teks menggunakan icon. Selanjutnya, membuat infografis dengan tulisan yang penuh. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah mengenai tipografi dan font yang kalian gunakan.
Nah, do yang harus kalian lakukan adalah pilihlah maksimal 2-3 aja teman-teman jenis font yang berbeda dalam infografis kalian. Selanjutnya, jangan lupa untuk memilih jenis warna yang berbeda dalam font kalian dengan latar belakang dan elemen visual agar semakin mudah terbaca. Lalu apa sih don't yang harus kalian hindari? Yaitu jangan terlalu banyak menggunakan jenis huruf dan juga size huruf yang berbeda-beda teman-teman. Yang ketiga, perhatikan margins. Do, gunakan margins dengan lebar kanan dan kiri yang sama. Begitu pula dengan tinggi atas dan bawah margins harus seimbang. Don'ts, menggunakan tinggi margins atau lebar margins yang berbeda dengan sisi yang berlawanan. Dan selanjutnya, lupa mengecek keselarasan antara kedua margins. Nah, yang keempat berkaitan dengan jarak. Apa sih do yang harus kalian lakukan? Do yang harus kalian lakukan yaitu memastikan bahwa jarak antara header dan subheader kalian itu sama. Jangan lupa juga memastikan bahwa jarak antara icon dan teks kalian haruslah seimbang. Yang terakhir yaitu gunakan jarak yang sama antar elemen-elemen lainnya. Nah, don't yang harus kalian hindari banget teman-teman, yaitu menggunakan inkonsistensi jarak pada elemen-elemen yang sama. Atau kalian menggunakan jarak yang terlalu berdekatan bagi elemen-elemen dalam isi konten kalian. Yang kelima, perhatikan pilihan warna. Do, gunakan warna yang cocok sesuai topik atau brand yang dipilih. Kedua, mengkombinasikan 1 atau 2 warna yang selaras. Don't, menggunakan lebih dari 4-5 warna dalam satu konten. Dan yang terakhir, mengkombinasikan warna yang kurang sesuai atau tidak selaras dengan palette color. Selanjutnya yang keenam teman-teman berkaitan dengan kualitas gambar yang kalian gunakan dalam infografis kalian. Do yang harus kalian lakukan yaitu memastikan bahwa kualitas gambar yang kalian gunakan itu tinggi. Apabila kalian akan menggunakan sebuah gambar sebagai latar belakang infografis kalian, maka sebaiknya kalian menggunakan transparansi atau hamparan gambar supaya elemen-elemen di atas gambar tersebut mudah terbaca. Don't yang harus kalian hindari, yang pertama tentunya memilih kualitas gambar yang rendah atau buram. Yang kedua, menggunakan full size kecuali pada gambar yang akan kalian gunakan sebagai latar belakang infografis kalian. Dan yang terakhir, yaitu memilih gambar yang tidak sesuai dengan isi atau warna pilihan kalian. Yang ketujuh, perhatikan penggunaan icon. Do, gunakan icon dengan gaya yang sama di semua isi infografis. Selanjutnya, gunakan icon dengan ukuran yang sama di setiap isi konten. Don't, jangan menggunakan 2 icon yang berbeda dalam satu grafik. Dan jangan menggunakan icon tambahan yang tidak sesuai dengan isi konten sebagai dekorasi. Tenang teman-teman, ini bagian terakhir kok dari do and don't yang harus kalian lakukan. Bagian terakhir ini berkaitan dengan kutipan dari sumber kalian. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan atau do kalian? Yaitu mencantumkan sumber dari segala informasi yang kalian masukkan atau kalian informasikan dalam infografis kalian. Yang kedua yaitu menuliskan info atau sumber kalian di bagian bawah konten infografis kalian. Yang harus kalian hindari yaitu tidak mencantumkan sumber dalam infografis kalian. Karena gimana sih kita bisa tahu informasi yang kita berikan ini benar atau salah tanpa adanya sumber yang dicantumkan. Dan juga yang terakhir, apabila kalian menggunakan ukuran yang terlalu besar untuk sumber kalian. Nah, tentunya teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari aku dan Tamara, kalian sekarang udah paham dong mengenai do dan don't atau apa yang harus kalian lakukan dan harus kalian hindari.
mengenai pembuatan infografis. Oh, jadi gitu ya, Lin. Jadi, keempat poin tersebut sangat penting dalam pembuatan infografis seperti judul, pengantar, isi atau konten, dan sumber harus sangat-sangat dicantumkan dalam pembuatan infografis nih teman-teman. Iya, bener banget Tam. Jadi, keempat poin tadi tentunya merupakan kunci utama dari pembuatan infografis yang keren teman-teman. Kayaknya sekian aja deh dari aku dan juga Tamara. Semoga info yang kami berikan ke kalian hari ini bermanfaat buat kalian, dan juga jangan lupa untuk mengaplikasikan informasi-informasi yang kalian dapatkan di pembuatan infografis kalian teman-teman. Sampai jumpa lagi.